Aksi, selamat datang di program PPID Menjawab. Seperti episode-episode sebelumnya, hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama PPID KPK sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap kawan aksi sampaikan dan utarakan di media sosial KPK. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita sambut Ibu Yuyu Andriati Iskak. Halo. Halo Mbak Yeye. Kabar? Baik Mbak Yeye. Alhamdulillah baik. Panggilannya Mbak Yeye aja lebih enak kan Iya. ya Mbak? Oke. Silakan. Mbak Yeye ini adalah PPID-nya KPK dan setiap episode kita selalu bersama Mbak Yeye, kita akan diskusi dengan tema-tema yang menarik setiap bulannya. Nah Ya. Mbak Yeye, hari ini kita mau diskusi terkait dengan program tahunannya PPID KPK ya. Oke. Betul ya. Biasanya kalau PPID KPK itu setiap tahun mengadakan kegiatan konseling PSI informasi. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Bisa ceritain dikit nggak? Apa sih konseling PSI informasi itu Mbak Ye? Oke, terima kasih Dev. Jadi konseling PIC informasi ini sebenarnya kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh PPID KPK. Baik. Jadi kami mengkoordinasi seluruh PIC informasi yang ada di KPK di setiap unit-unit kerja KPK untuk kemudian evaluasi yang pertama dilakukan, kemudian evaluasi apa yang setahun kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman PIC informasi dan PPID KPK, kemudian juga melakukan koordinasi ya untuk setahun ke depan seperti apa gitu. Oke, ini rutin ya setiap tahun Mbak Ye? Iya, setiap tahun biasanya. Kalau tahun ini kita akan adakan di bulan ini ya, Baik. bulan Mei. Jadi seluruh PIC informasi dari masing-masing unit kerja Baik. itu nanti akan kita kumpulkan. Kita biasanya ada forum selama 2 hari karena PR-nya banyak gitu ya, nggak cuma kumpul-kumpul diskusi aja, tapi juga ada yang harus dikerjakan oleh masing-masing PIC informasi dari unit kerja. Oh, berarti tadi ada dengar PIC informasi. Apa itu PIC informasi iya. Mbak Ye? Jadi PIC informasi ini sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari PPID di masing-masing unit kerja. Unit kerja di KPK ini kan banyak ya. Baik. Ada kalau nggak salah 4 kedeputian, kemudian ada 1 setjen. Jadi masing-masing kedeputian dan setjen ini ada lagi unit kerja di bawahnya gitu. Jadi Baik. sehingga masing-masing informasi di setiap unit kerja itu harus punya koordinatornya yang disebut PIC informasi. Dan setiap tahun PIC informasi ini akan berganti sesuai dengan dinamika di unit kerja, dan informasinya pun pasti banyak kan ya, dan informasi di masing-masing unit kerja itu sifatnya dinamis, akan selalu bisa berganti. Nah makanya itu yang perlu kita koordinasikan rutin setiap tahun. Berarti di KPK itu unit kerjanya banyak ya Mbak Ye? Iya, banyak sekali. Tadi saya sampaikan ada 4 kedeputian ditambah 1 kesetjenan. Di bawahnya masih ada direktorat-direktorat, kemudian biro gitu ya kalau di bawah kesetjenan. Nah, semua itu mengampu informasi untuk unit kerjanya masing-masing. Berarti seru ya kalau kegiatan konseling PSI informasi ini, berarti banyak dan kumpul bareng gitu berarti ya? Iya, dari seluruh unit kerja akan bersama karena kita juga perlu mensinkronkan informasi, mengkategorikan informasi dari unit kerja yang kemudian menjadi satu menjadi informasi dari KPK gitu, kelembagaan. Seru-seru, baik-baik. Mbak Ye, pengen tahu dong output kegiatan ini apa sebenarnya? Ujungnya itu apa gitu? Yang pasti selain tadi saya sebutkan evaluasi, kemudian yang kedua output yang berikutnya adalah daftar informasi. Karena setiap tahun kami sebagai badan publik harus punya daftar informasi, mana yang dikecualikan, mana yang informasi publik, sehingga itu bisa menjadi pegangan PPID untuk melayani para pemohon informasi. Nah ini nanti masing-masing unit kerja sudah punya semacam kertas kerja gitu ya. Kenapa dia menggolongkan ini sebagai informasi publik dan menggolongkan yang misalnya informasi B sebagai informasi yang dikecualikan gitu. Nah itu di situ kita bahas bersama. Oke, dan itu dipandu dengan PPID ya? Betul, ada PPID dan kita juga biasanya ada narasumber dari eksternal. Gitu ya. Nah, sebenarnya kan kegiatan konseling PSI informasi ini kan kegiatan untuk merefresh ya, Mbak Ye, setiap tahunnya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah PSI informasi setiap tahun sama tiap unit kerja? Nah, karena orangnya dinamis. Baik. Di unit kerja KPK ini sangat dinamis, nggak cuma orangnya tapi juga informasinya. Baik. Gitu ya. Jadi seringkali itu berubah, PIC informasi itu berubah. Jadi setiap tahun atasan PPID atau kesetjenan itu punya SK yang berbeda untuk setiap orang yang ditunjuk sebagai PIC informasi dari
masing-masing unit kerja. Nah, itu juga yang mendasari kita sebagai PPID gitu ya, mengumpulkan mereka setiap tahun karena orang-orangnya ganti-ganti gitu kan ya. Jadi pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dia sebagai PIC informasi itu pasti perlu diperbarui gitu ya kalau yang lama, atau yang baru sama sekali dia perlu tahu apa sih tugasnya, apa sih kewajiban dari unit kerja yang harus disampaikan ke PPID gitu. Oke, makanya kawan aksi perlunya PPID KPK mengadakan kegiatan konseling PSI informasi setiap tahun karena memang PSI informasinya berganti-ganti dan memang harus refresh setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap tahunnya ya, berarti ya, setiap tahunnya ya. Oke, nah pengen tahu Baye, kegiatan konseling PSI informasi ini apakah orang KPK semua yang hadir dalam kegiatan tersebut atau KPK memanggil narasumber untuk kegiatan tersebut? Iya, baik. Jadi kami biasanya memanggil narasumber ya. Meskipun kegiatannya sebenarnya untuk internal KPK, pesertanya dari seluruh unit kerja KPK, biasanya kami ada beberapa narasumber dari luar, dari eksternal. Yang pertama pasti yang kompetensinya memenuhi untuk yang model-model semua informasi untuk badan publik gitu ya. Jadi biasanya pakar sebagai narasumber. Kemudian yang kedua juga kita selalu belajar dari lembaga lain yang lebih bagus gitu ya. Baik. KPK tuh nggak manteng paling bagus sendiri gitu, enggak gitu. Jadi kami selalu ingin belajar dari PPID yang lain gitu. Mereka pasti punya keunggulan sendiri gitu. Siapa tahu kita juga bisa menyamai mereka. Jadi ini isinya tuh evaluasi dan juga belajar dari unit kerja lain. Dan tentu ini PIC informasi di unit kerja di KPK ini pasti perlu ini ya, perlu solid, perlu kompak, dan perlu update pengetahuan. Nah, kami biasanya selalu didampingi oleh Biro Hukum karena PPID dan Biro Hukum itu selalu sejalan gitu ya. Apalagi kalau sudah ada sengketa gitu. Nah, makanya ini perlu mendudukkan Biro Hukum sebagai narasumber juga untuk memberi informasi pada teman-teman PIC informasi di seluruh unit kerja di KPK. Oke. Berarti tadi di awal Baye bilang tahun ini akan diadakan kembali kegiatan konseling. Betul. Berarti Baye sudah siapin tema belum ya? Sudah siapin tema kah? Sudah sih sebenarnya. Tapi masih kita rahasiakan dulu. Nanti nggak jadi kejutan. Oke, kawan aksi masih dirahasiakan ya. Nanti boleh ya hasil konselingnya kita undang lagi di sini. Iya, betul. Buat PPID menjawab ya. Ya, bisa kita sampaikan hasilnya. Baik, Baye, cerita tentang konseling kayaknya sudah cukup banyak sekali dan teman-teman mungkin di rumah sudah cukup paham bahwa KPK setiap tahun mengadakan kegiatan konseling PSI informasi. Nah, tapi setelah ini Baye, ada pertanyaan dari kawan aksi. Dia mau tanya-tanya terkait dengan tindak pidana korupsi. Boleh nggak Baye? Oh, boleh saja. Boleh ya? Kami akan menjawab. Oke. Aku coba bacakan ya Baye. Di sini ada pertanyaan. Min mau melapor tindak pidana korupsi kemana ya? Iya, kami memang KPK secara kelembagaan menerima pelaporan tindak pidana korupsi gitu ya, dugaan tindak pidana korupsi. Nah, ini ada satu direktorat tersendiri yang memang menangani ini, yaitu Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Jadi kalau misalnya teman atau kawan aksi ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, bisa melalui website KPK atau juga lewat wbs.kpk.go.id, atau kemudian nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan datang langsung misalnya ke Gedung Merah Putih KPK ataupun lewat call center KPK di 198. Oke, nah kawan aksi, tadi tahu kan ya kalau mau melaporkan terkait tindak pidana korupsi langsung aja tadi yang Baye bilang bisa melalui KWS-nya KPK, pengaduannya KPK, bisa juga melalui call center 198. Betul ya Baye ya? Iya, betul. Oke. Baye kayaknya cukup jelas semua penjelasan dari Baye tadi. Nah, di akhir boleh nggak sih closing statement buat teman-teman atau kawan aksi yang ada di rumah kira-kira? Iya, baik. Kawan aksi semuanya, KPK sebagai lembaga publik selalu berupaya terbuka dan melakukan transparansi. Jadi kalau misalnya teman kawan aksi ingin melaporkan tindak pidana korupsi, silahkan mengakses website KPK ataupun juga call center 198. Jadi untuk pelaporan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situ. Kami menjamin transparansi dan juga kerahasiaan dari pelapor untuk dugaan tindak pidana korupsi itu. Oke, berarti teman-teman semua
Selesai juga deh. Baik, Mbak Ye, terima kasih banyak Mbak Ye sudah bincang-bincang terkait PPID pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan kumpulkan tema apa yang menarik untuk kawan aksi yang ada di rumah ya Mbak Ye. Betul. Oke, untuk kawan aksi yang ada di rumah, terus saksikan PPID Menjawab setiap bulannya. Dan terus bersama kita di PPID Menjawab. Salam anti korupsi.